Para pemirsa yang berbahagia, setelah sesi sebelumnya kita telah memaparkan betapa canggihnya teknologi Tuhan dalam merekam bukti-bukti perilaku manusia dan betapa objektifnya proses pengadilan Tuhan dijalankan. Nah, tentunya kita semua menginginkan agar tidak salah jalan dalam meniti kehidupan ini. Kita ingin selamat sampai ke surga. Tetapi pertanyaannya, bagaimana sih jalan yang tepat menuju ke surga? Pertanyaan tersebut sampai saat ini masih menjadi polemik yang tidak pernah ada ujungnya antar umat beragama. Mereka saling mengklaim bahwa kelompoknya lah yang paling benar, agamanya lah yang bisa menghantar menuju ke surga. Mereka menganggap kelompok yang lain salah, agama yang lain dianggap sesat, kafir, dan akan terjerumus ke neraka. Saya sangat yakin di dalam hati kecil masing-masing umat beragama selalu dihinggapi keraguan, kerisauan. Apakah agama yang dipilih sudah tepat? Apakah ibadah yang dijalankan sudah benar? Apakah pahala-pahala yang sudah dikumpulkan bisa menjadi tiket menuju ke surga? Atau apakah pengorbanan nyawa melalui aksi-aksi bunuh diri untuk menciptakan teror akan diterima oleh Tuhan? Keraguan-keraguan ini harus dijawab, harus dikelirkan, sehingga kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa perjuangan kita dalam meniti kehidupan di dunia ini tidak sia-sia. Nah, sebenarnya jawabannya sangat mudah kalau kita mau menggunakan akal sehat kita. Jalan menuju ke surga sangat jelas dan terang benderang, bukan sesuatu yang gelap dan tak kasat mata, meski memang tidak mudah untuk menempuhnya. Seolah-olah kita harus naik dan turun bukit, menyeberang sungai, mendaki tebing yang terjal dan berbahaya. Dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, dibutuhkan kesabaran level tinggi untuk sampai ke surga. Jadi jalan ke surga sangat gamblang meski tidak mudah. Hanya melaksanakan satu amalan, hanya menjalankan dua kata. Nah, apakah amalan tersebut? Cukup simpel, yaitu menegakkan keseimbangan. Inilah kunci surga. Tidak peduli apa latar belakang agamanya, aliran kepercayaannya, ataupun ideologi yang dianutnya. Mengapa demikian? Memang dua kata tersebut terkesan sederhana, namun jika kita jabarkan, dua kata tersebut mengandung makna yang sangat luas dan dalam, membutuhkan pengorbanan yang besar. Menegakkan berarti membangun, memperbaiki, dan menjaga atau mempertahankan. Sedangkan keseimbangan adalah suatu sistem yang proporsional, teratur, efektif, efisien, atau yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Mengapa sih harus keseimbangan? Nah, sebelumnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengenal dulu siapa Tuhan itu. Siapa Allah itu? Apa sih yang dikehendaki Tuhan terhadap manusia? Ketahuilah wahai umat manusia, Tuhan itu sangat identik dengan keseimbangan. Semua ciptaannya maha seimbang, sempurna, tidak ada yang cacat sedikit pun. Mulai dari benda-benda di langit yang sangat besar hingga partikel-partikel kecil di bumi, semua terangkai, tersusun sangat teratur, sangat seimbang sehingga menghasilkan gerak yang harmonis, sangat efektif dan efisien. Begitu juga makhluk hidup yang diciptakan Tuhan di bumi, antara satu dengan yang lain dirancang saling ketergantungan, sehingga terbangun jaring-jaring makanan dan juga ekosistem yang teratur dan seimbang. Dan proses penciptaan ini bukanlah pekerjaan mudah. Ini pekerjaan yang maha rumit, maha berat, dan hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Dan atas apa yang sudah diciptakan Tuhan dengan susah payah, atas apa yang sudah Tuhan karuniakan begitu besarnya, manusia dengan seenaknya merusak sistem yang dibangun Tuhan, merusak sistem yang diciptakan Allah. Apakah ini bukan sesuatu yang sangat keterlaluan? Apakah ini bukan perbuatan yang sangat durhaka? Begitulah mayoritas manusia, tidak punya rasa terima kasih kepada Tuhan, tidak punya rasa bersyukur sama sekali. Perlu kalian ketahui,
bahwa Tuhan menciptakan manusia semata-mata ditujukan untuk mengabdi kepada Tuhan, yakni menjadi hamba-hamba yang patuh kepada Tuhan. Tentunya kita akan bertanya, bagaimana menjadi hamba yang patuh kepada Tuhan? Apakah cukup dengan sembahyang rutin setiap hari? Apakah cukup dengan memuja dan memuji Tuhan setiap waktu? Ketahuilah, sembahyang ataupun bentuk ritual pemujaan lainnya adalah salah satu perwujudan dari perilaku yang seimbang. Dengan catatan, tata cara dan pelaksanaan ritual tersebut tidak merusak keseimbangan. Dengan sembahyang kita bersikap merendah dan meninggikan Tuhan. Melalui sembahyang kita juga berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan, berupaya menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui ajarannya, dengan harapan Tuhan akan membantu perjuangan kita. Tuhan akan menunjukkan jalan terbaik untuk sampai ke surga. Tapi ingat, bentuk pengabdian diri ini tidak berhenti pada sembahyang. Sembahyang hanya ritual, simbol, atau ungkapan kepatuhan kepada Sang Khalik. Dengan sembahyang harusnya akan membentuk motivasi yang kuat bagi kita untuk menjalankan semua ketentuan Tuhan, membangun dan menjaga keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Semua itu sebagai realisasi dari sikap seorang hamba yang merendah, tunduk, patuh kepada Sang Khaliknya. Apa jadinya seorang yang rajin sembahyang setiap hari, melakukan pujian-pujian setiap waktu, bahkan meratap-ratap, menangis-nangis dalam berdoa, tapi dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya masih banyak hal-hal yang kurang terpuji. Tidak ada upaya untuk menegakkan keseimbangan, bahkan hidupnya masih dikendalikan oleh nafsu keserakahan, selalu merusak ciptaan Tuhan untuk menimbun kekayaan, sering merugikan orang lain, menindas sesama, hidup bermewah-mewah, menghambur-hamburkan harta, serta kurang peduli terhadap masyarakat yang tidak mampu. Kalaupun mereka membantu orang lain, harus dinampakkan, harus disebarluaskan untuk mendapat berbagai pujian. Bukankah orang yang demikian ini tergolong sebagai manusia yang munafik, manusia-manusia penjilat, suka memuji-muji Tuhan selangit dengan ribuan pujian setiap hari, tapi kelakuannya tidak sejalan dengan ketentuan Tuhan, tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana reaksi Tuhan terhadap orang yang demikian? Senangkah atau sebaliknya? Kita tepatkan pada diri kita sebagai manusia. Bagi manusia-manusia yang baik akan memandang kurang terpuji terhadap orang yang suka menjilat atasannya. Apalagi Tuhan yang maha baik, maha suci dan sempurna, tentunya akan lebih jijik dan muak terhadap manusia-manusia yang suka menjilat terhadap dirinya. Bahkan sikap menjilat digambarkan seperti anjing yang suka menjilat-jilat tuannya untuk mendapatkan makanan. Sangat menjijikkan dan najis. Tapi ketahuilah, Tuhan itu maha pemaaf. Tuhan selalu membuka ruang maaf, selalu memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang bertaubat, taubat yang sebenar-benarnya. Jadi sembahyang yang benar, sembahyang yang tulus, harus menghasilkan output perilaku-perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keseimbangan, sehingga kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang munafik atau orang-orang yang suka menjilat. Selanjutnya lebih mendalam kita lihat esensi ajaran Tuhan yang harus dipahami oleh hamba-hambanya. Ketahuilah, semua ajaran Tuhan berisi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang berlandaskan keseimbangan. Nilai-nilai kebaikan bersifat universal. Artinya semua agama atau aliran kepercayaan apapun akan mempunyai pandangan atau pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan merupakan nilai-nilai positif, antara lain saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menghargai dan menghormati, membantu yang lemah, berbuat adil, tidak merusak diri, tidak merugikan sesama, tidak menyakiti yang lain, tidak menghambur-hamburkan harta, tidak merusak alam, selalu menjaga kebersihan, rajin, profesional, produktif, tidak berlebih-lebihan, dan berbagai nilai-nilai positif lainnya.
Semua nilai-nilai positif atau perbuatan-perbuatan baik harus dirangkai menjadi aturan-aturan yang mengikat, menjadi sistem kehidupan yang ideal. Sistem kehidupan yang tidak memberikan ruang sama sekali terhadap perilaku-perilaku yang negatif, perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela. Inilah gambaran kehidupan ideal yang dikehendaki Tuhan. Sebuah kehidupan yang adil, sejahtera, penuh kebaikan dan kedamaian dalam balutan lingkungan yang bersih, indah dan terjaga keseimbangannya. Dan inilah yang dinamakan surga kehidupan. Jadi sebagai hamba, kita wajib menjaga dan memperbaiki sistem keseimbangan ciptaan Tuhan, dimulai dari keseimbangan diri, kemudian membentuk kehidupan keluarga yang seimbang, membangun keseimbangan sosial, menjaga keseimbangan alam, dan berjuang mewujudkan keseimbangan bangsa dan dunia. Tentunya kalian akan bertanya, mengapa harus sampai keseimbangan dunia? Ketahuilah bahwa tidak ada keseimbangan diri tanpa membangun keseimbangan keluarga. Tidak sempurna keseimbangan keluarga jika tidak dibangun lingkungan sosial dan alam yang seimbang di sekitarnya. Begitu juga keseimbangan sosial akan terganggu jika tidak ditegakkan tatanan negara yang seimbang. Dan tidak ada jaminan keamanan dan kedamaian suatu negara jika tidak ditegakkan tatanan keseimbangan dunia. Jadi perjuangan menegakkan keseimbangan tidak bisa berhenti pada skala pribadi maupun keluarga, tapi harus berlanjut untuk mewujudkan tatanan keseimbangan sosial maupun negara, bahkan dunia. Meski pada akhirnya kita harus meninggal sebelum tegak tatanan keseimbangan yang lebih besar, tapi energi positif yang kita keluarkan tidak akan sia-sia. Semua akan terekam dalam DNA kita dan terlukis di alam. Dan itulah bekal kita untuk memasuki pengadilan akhirat, pengadilan yang maha adil dan objektif. Demikian gambaran singkat perjuangan menegakkan keseimbangan sebagai jalan menuju ke surga. Selanjutnya seperti apa sih kehidupan di surga itu? Bicara tentang surga, tentunya akan terbesit di benak kita. Kira-kira seperti apa gambaran kehidupan di surga? Yang jelas surga adalah habitat yang paling ideal bagi manusia, dengan lingkungan yang masih terjaga keseimbangannya secara sempurna. Dan penghuni-penghuni surga adalah orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap keseimbangan, terhadap nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi jangan kalian berpikir bahwa di dalam surga kehidupannya seperti kehidupan para raja-raja, sultan-sultan yang kerja mereka hanya bermalas-malasan, duduk-duduk dan tiduran. Tuhan dan malaikat seolah-olah menjadi pelayan yang selalu menyediakan bermacam makanan dan minuman yang lezat-lezat, serta kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dalam hal kebutuhan birahi, mereka dikelilingi banyak bidadari-bidadari cantik yang siap menjadi budak-budak nafsu seperti harim-harim para raja. Coba kita bayangkan, apakah sebejat ini kehidupan di dalam surga? Jika surga diisi oleh manusia-manusia pemalas, manusia-manusia serakah, selalu bermewah-mewah, maka keseimbangan di dalam surga tidak akan bertahan lama. Surga akan rusak, musnah oleh tangan-tangan bejat manusia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, surga adalah lingkungan yang keseimbangannya masih terjaga sempurna. Habitat yang sangat ideal untuk kehidupan manusia. Di dalam surga diisi para pejuang-pejuang keseimbangan, manusia-manusia yang selalu berbuat kebaikan secara menyeluruh di dalam hidupnya. Di surga mereka menjalankan manajemen kehidupan yang seimbang, yakni melakukan aktivitas yang produktif, tidak bermalas-malasan dan tidak berlebih-lebihan, saling membantu, saling menghargai, dan melakukan semua hal-hal positif lainnya. Dan bagi mereka yang sudah pernah berjuang menegakkan dan merasakan hidup dalam tatanan yang seimbang selama di dunia, maka mereka tidak akan kaget karena apa yang ditemui di surga mirip dengan yang pernah diaplikasikan di dunia, meski tidak sesempurna surga di akhirat. Jadi sudah terjawab mengapa keseimbangan merupakan kunci surga. Hal ini karena semua ciptaan Tuhan sangat seimbang.
sehingga tugas sebagai hamba Tuhan adalah menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan. Kemudian surga adalah tempat yang sangat seimbang sempurna. Maka penghuni-penghuni surga haruslah orang-orang yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keseimbangan. Demikianlah rangkaian pemaparan perihal hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Semoga ini bisa menjadi bahan perenungan agar kita tidak salah dalam menentukan arah kehidupan.